Hanya yang kita sampaikan kepada KPK, bagaimana kalau di Undang-Undang 30 2002 kita tahu KPK dalam rangka penyelidikan punya kewenangan untuk melakukan penyadapan. Kemudian bagaimana mekanismenya, bagaimana kontrolnya. Itulah seperti disampaikan oleh Pak Antasari tadi. Bahkan kalau saya tidak salah mengingat, dalam rapat itu dinyatakan harus ada keputusan Ketua KPK. Dan ini kan juga bisa memberikan. Yang justru kita khawatirkan sekarang, Pak Karni, saya khawatir malah antar lembaga penegak hukum ini saling menyadap. Karena kepolisian atas nama terorisme boleh menyadap. Kejaksaan juga menyadap. Belum lagi institusi tentara yang lain seperti BAIS, BIN itu juga menyadap. Harusnya kita juga berpikir bagaimana mekanisme soal penyadapan ini. Saya pernah telepon Pak Antasari ini, Pak Antasari juga khawatir disadap. Saya bilang kalau Ketua KPK aja sudah khawatir disadap, apalagi masyarakat yang lain. Nah, itulah yang harus kita pikirkan seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus kita lakukan supaya semuanya ada aturan, semuanya ada rule-nya. Walaupun hari ini belum kita ngomong begitu panjang, teman-teman Pak Hendar ini dari LSM selalu menyatakan DPR yang takut disadap. Ya sudah nasib DPR kalau dihujat terus. Makanya saya bilang sama kawan-kawan di DPR, kalau nggak mau dihujat jangan jadi anggota DPR. Silakan Pak Lerman. Yang menarik begini, KPK ini dibentuk karena kurang optimalnya para penegak hukum yang ada. Itu jelas di dalam konsideran undang-undang. Cuma dalam periode yang kedua sekarang jalan, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK. Rasanya tren korupsi ini bukan turun, statistiknya naik. Kalau tadinya hanya polisi sama jaksa, kemudian bilang tidak optimal, sekarang ada KPK dan mungkin kalau Pak Ketua KPK bisa lihat, saya kira juga penanganan kasus di KPK itu menaik kan grafiknya. Artinya korupsi itu ikut juga naik kan. Di kepolisian naik, di kejaksaan naik, di KPK naik. Ada apa sebenarnya itu? Bagaimana seorang komisaris besar polisi? Bagaimana seorang hakim 4B atau seorang jaksa 4B? Take home pay-nya kira-kira 3 juta, 3,5 juta sebulan. Apakah kira-kira orang-orang ini akan berdoa untuk bikin hidup layak? Jadi mesti ada standar kehidupan layak, kemudian kalau dia melakukan pelanggaran, itu memang sudah nasib dia yang kurang baik. Jadi kalau Pak, sistem ini mungkin diperbaiki. Itu ada benarnya Pak. Ya. Tapi di lain pihak ada yang udah punya rumah 7, masih Nah, korupsi itu juga. tadi yang saya bilang Pak. Kalau orang sudah hidup layak, kemudian datang pada perbuatan itu lagi, ya itu sudah serakah lagi. Itu sudah bukan soal kebutuhan, itu serakah. Kalau itu serakah, kalau saya bisa ngomong bahasa yang lebih, gergaji aja lehernya juga nggak apa-apa. Kemudian ada satu Pak kesan saya Pak. Kalau korupsi ini memang betul-betul sudah ditangani KPK seperti sekarang, mestinya ada imbas atau ada efek kesejahteraan bangsa ini. Ini enggak, malah saya lihat berbanding terbalik. Ini satu naik, ini satu turun. Kan baru mulai Pak. Loh, ya, tapi ini kan naik, statistik penanganan naik. Tapi ini kesejahteraan ke bawah. Itu. Sedangkan ini sudah 4 tahun, ini mungkin jangan yang 5 tahun. Jadi ini mungkin mesti jadi perhatian kita semua Pak. Ini ada yang salah di kita. Atau jangan-jangan kalau ini tidak ada, kita lebih melarat lagi dari hari ini. Pak Karni, ini yang menarik dari Pak Lukman ini. Sebentar Pak Lukman ya. Soal kesejahteraan para penegak hukum. Memang betul. Kalau kita lihat semangat dari pemerintahan SBY JK ini adalah penegakan hukum. Tapi tolong lihat anggaran dari penegak hukum itu sangat minim. Bisa bayangkan misalnya jaksa yang kita minta kerjanya seperti yang diharapin oleh masyarakat dan teman-teman Pak Hendardi, kawan-kawan LSM, total anggarannya untuk 2008 ini hanya 1,2 triliun. Mungkin populasi jaksa sekitar 2.000-3.000 ya Pak Lukman, 6.000 jaksa. Belum lagi kita bicara satu perkara itu seperti apa ininya. Walaupun sekarang ada remunisasi diberikan oleh pemerintah kepada institusi kejaksaan yang nanti aturannya akan dibuat oleh pemerintah, kemudian juga hakim.
Mahkamah Agung itu hanya 1,2 triliun anggarannya. Nah ini juga yang harus diperhatikan. Semangat penegakan hukum harus juga didorong dengan anggaran yang cukup. Itu yang tidak terjadi 4 tahun ini. Tapi saya belum pernah dengar DPR menolak APBN. Ya belum pernah menolak APBN. Ya, tapi itu yang selalu kita kritisi. Bagaimana semangat pemberantasan korupsi itu harus didukung juga anggaran yang besar. Mohon maaf Pak Karni ya, bahwa tugas kita adalah dalam langkah preventif. Bagaimana kemudian para penegak hukum tidak terganggu, tidak masuk kepada tindak pidana korupsi sebagaimana 30 pasal dalam Undang-Undang 399 maupun 20.001. Tidak terkena itu, Pak. Nah, saya kira begini, Pak. Kalau kita bicara korupsi kan bicara antara niat dan kesempatan. Tadi sudah sampaikan Pak Lukman. Kalau kita bicara niat, kita bicara perilaku. Kita bicara perilaku kan kita bicara nilai. Tapi kalau kita bicara kesempatan, kita bicara sistem. Nah, saya mencoba sistem. Mohon maaf pada kesempatan yang baik ini, tidak berarti kami menganggap KPK yang paling sempurna, tidak. Tapi paling tidak role model yang akan ditampilkan di KPK, bahwa bagaimana kita membatasi dengan sistem di lembaga penegak hukum manapun untuk membatasi interaksi. Sehingga kesempatan untuk bertemu antara niat dan kesempatan tadi tertutup. Di KPK tidak bisa bertemu, Pak Kani menanyakan perkara apa, temui jaksa ini, no, tidak bisa. Jadi kita memang sempit, misalnya di satu penegak hukum, sudah kita dari depan kita hadang urusan apa, perkara, no. Nah, kadang-kala juga banyak rekan-rekan lawyer juga bertanya kepada saya tentang perkara. Ya kirim surat, nanti kita balas. Nah interaksi malah substansinya ada pengadilan. Jadi kita kasarnya sistem di KPK sendiri telah membuat preventif agar korupsi itu tidak terjadi di lembaga KPK yang memang kita harapkan jadi, sekarang ini kita berharap jadi ultimum remediumnya di KPK loh Pak. Kalau kita bicara sistem maka banyak situ masalah yang terkait, misal mulai dari rekrutmen dan seterusnya. Saya justru untuk sistem ini ada usul, mungkin usul saya ini agak banyak yang tidak sependapat, tapi saya pikir saya harus bicara masalah ini. Karena masalah KPK, kejaksaan, kepolisian, dan lawyer, saya kira itu lembaga hukum, kita bicara masalah jadi judul masalah pertemuan kita malam ini. Mengapa tidak antara KPK, kejaksaan, kepolisian, dan lawyer kita bentuk satu wadah. Kemudian wadah ini memberikan semacam masukan bagaimana kita bentuk sistem yang terbaik. Sehingga tidak ada ketersinggungan masalah, masa kami lawyer tidak bisa masuk kantor kejaksaan, kantor KPK, kantor kepolisian misalnya. Demikian juga sebaliknya. Nah, tapi kalau kita bentuk bareng ini, sehingga tidak lagi kita buat semakin rupa bagaimana kita mencegah kita semua untuk tidak terkena dengan pasal-pasal itu. Itu pertama masalah sistem antara lain Pak ya. Saya kira. Gimana Pak Nardi? Ini begini, dari ini pembicaraan sedikit aja bahwa jadi prioritas penanganan dari KPK ini saya kritik juga Pak Antasari, udah jangan melebar kemana-mana, segala macam udah cukuplah ke bupati kemana ini segala macam. Sekarang prioritas perkara yang memberikan efek jerak besar, ya bagi dan itu bisa dinikmati publik. Ya, kalau perkara pidana besar kecil itu nggak ada bedanya sebetulnya, gitu ininya. Tetapi yang punya efek jera besar itu yang memberikan pembelajaran bagi kita semua. Saya setuju juga dengan itu. Nanti ada kritik saya juga untuk Pak Ketua KPK tentang itu. Saya mau memberi kesempatan kepada audien dulu. Saya mulai dari kanan deh, Bapak dulu. Baik, selamat malam. Saya Ferry Amahorsea, advokat. Jadi begini, saya pikir kita tidak pas kalau kita membanding-bandingkan. Hukum itu bukan kompromi. Kalau politik kompromi. Saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh KPK sejauh itu sudah memenuhi aturan-aturan yang diperkenankan oleh undang-undang, itu sah-sah saja. Saya kira demikian. Cuman masalahnya sekarang buat saya, apakah Pak Antasari sebagai Ketua KPK sudah mengusulkan kepada Presiden untuk memberhentikan Hendarman Supanji, Jaksa Agung? Karena ini dalam rangka juga dalam rangka penertiban hukum, dalam rangka ini mengenai perilaku dan tanggung jawab daripada seorang penegak hukum.
menurut hemat saya, seorang jaksa agung itu sekarang sudah tidak agung lagi menurut hemat saya. Jadi harus betul-betul. Saya kira kalau poin Bapak supaya ya. Pak Antasari mengusulkan jaksa agung diberhentikan, poinnya kita udah tangkap. Ya. Jadi saya mau kasih. Nama saya Dwi Ria Latifa, pengacara. Tadi saya mencatat beberapa hal yang seolah-olah ideal untuk memberantas mafia peradilan atau korupsi ini. Tapi tentu saya melihat itu barang yang basi. Ada ide gaji dinaikkan, itu sudah dilakukan berkali-kali terhadap pejabat atau penegak hukum. Nggak usah disebutkan satu persatu. Terakhir kita lihat birokrat dari Bea Cukai, ternyata ada amplop, ada duit di kaos kaki di Tanjung Priok. Gaji udah berkali lipat itu. Jadi omong kosong gitu ya. Terus kedua, tadi dikatakan Pak Lukman bahwa sekarang dengan ada KPK justru korupsi makin naik. Saya nggak sependapat juga itu. Karena korupsinya memang banyak. Tapi saat ini keberanian untuk mengungkapkan baru pada saat-saat sekarang, di mana KPK mempunyai kewenangan yang super diberikan oleh undang-undang untuk melakukan itu. Jadi saya pikir itu juga satu hal yang perlu dipertanyakan Pak Lukman. Saya pikir itu saja masukan buat KPK. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk 3 penanya. Saya akan kembali dulu ke pembicara Pak Antasari. Bahwa KPK ini bukanlah dalam lingkup pemerintahan. Jadi saya tidak di bawah kabinet. Sehingga apa yang disampaikan bahwa kami mengusulkan yang Pak sampaikan tadi, Ya. yang saya pun tidak sampai hati untuk menyebutnya, bahwa ini tidak dalam kapasitas KPK. Karena KPK bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara. Jadi kami tidak masuk dalam konteks itu. Jadi mohon maaf itu kita kembalikan sebenarnya kepada Presiden. Terus yang kedua, besok pagi selama 2 hari kami KPK mengadakan rapat kerja. Karena saya ingin per Juli, paling lambat per 1 Agustus, kami akan menampilkan performance KPK ke depan lebih firm dalam artian bahwa kita tegas, tidak ada kompromi, tetapi kita ingin KPK ke depan lebih soft, lebih istilahnya tanda kutip lebih santun lah ke depan, ya, lebih terlihat. Nah, kami mau raker itu beberapa hal yang kami bicarakan, masalah struktur penggajian. Ya, di KPK masih ada yang gaji 2 juta. Jadi jangan dibilang bahwa KPK itu gajinya besar. Kami sendiri memang sekitar 60. Berapa kali saya jelaskan pada kesempatan 60. Potong pajak 35%. Mobil untuk kantor cari sendiri. Kami tidak ada fasilitas kendaraan dan lain tidak ada. Semua di situ, fasilitas bensin tidak ada. Semua di situ. Jadi kami akan bicarakan itu dan juga sistem administrasi umum dan administrasi perkara, dan kami juga akan bicara nanti masalah standar operasional di sana, termasuklah masalah penyadapan. Saya kira cukup. Terima kasih. Saya silakan Pak Lukman. Terima kasih. Mungkin saya tanggapi yang disampaikan Bu Ria. Memang saya juga tidak katakan Bu bahwa satu-satunya menjamin kalau gaji naik itu menjamin baik, tidak. Itu salah satu penyebab. Saya kasih contoh konkret. Sejak KPK lahir, itu tenaga penggerak penyidikan dan penuntutan itu adalah jaksa dan polisi. Itu tenaga dari kepolisian dan kejaksaan dipinjam ke KPK. Kenapa kok ada kesan kalau jaksanya ke sana kok baik-baik semua? Kalau polisi ke sana kok baik-baik semua? Itu harus ada pertanyaan yang mesti dijawab. Apa artinya? Dia sampai di KPK, take home pay-nya tuh lebih baik daripada tempat semula. Saya harus clearkan dulu, lalu nanti ini mengambang jadi boleh. bias jadi nanti. Tadi disampaikan Pak Lukman bahwa satu-satunya gaji, beda. Jaksa polisi masuk KPK, karena gaji lebih besar jadi baik. Tidak cukup Pak. Karena begini, nanti dulu, salah satu betul. Tetapi selain gaji, juga mereka menjadi baik, terikat dengan kode etik yang cukup ketat.